Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kiai Haji Hashim Mujadi, seorang ulama asal Indonesia, dalam bukunya yang berjudul Islam dan Nilai-Nilai Universal, mengemukakan bahwa pada abad 21 dunia kita menjadi semakin plural dan multikultural. Dunia ini sedang berkembang pesat dengan berbagai macam agama, etnis, bahasa, dan budaya. Perkembangan ini terkait dengan proses modernisasi, liberalisasi, globalisasi, serta perkembangan ilmu dan warisan intelektual yang semakin tinggi dari generasi ke generasi. Tampak jelas bahwa dalam sebuah dunia yang begitu plural dan multikultural, tidak ada satu negara pun yang dapat menyelesaikan masalahnya secara sendirian. Apalagi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 254,9 juta jiwa Dengan 1.340 suku bangsa, 300 etnis dan 6 agama. Hal tersebut tidak mustahil menjadi pemicu lahirnya persaingan, perselisihan, permusuhan, pertentangan, bahkan perpecahan yang akan merapuhkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan tidak mustahil membawa derita dan kehancuran bangsa kita. Lalu bagaimana? Apakah kita harus menyerah dengan keadaan itu? Jawabannya tidak. Sekali lagi tidak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan tema merawat keberagaman dalam kesatuan NKRI dengan landasan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Hadirin, Imam As-Suyuti dalam kitab tafsirnya Ad-Dur Al-Mansur fi Tafsir bil Maksur menyebutkan turunnya dua kisah turunnya surat Al-Hujurat ayat 13. Kisah pertama pada saat Rasulullah SAW memasuki kota Makkah pada peristiwa Fatu Makkah, Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Orang-orang Makkah yang tidak tahu bahwa di Madinah Bilal terbiasa mengumandangkan azan terkaget-kaget. Di antara mereka ada yang berkata, "Budak hitam inikah yang azan di atas Ka'bah?" Kemudian yang lain pun menjawab, "Jika Allah membencinya, tentu akan menggantinya." Setelah itu, turunlah ayat ke-13 surat Al-Hujurat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, pesan langit ini begitu universal. Ia menghapus kasta dalam masyarakat, menegaskan kembali bahwa sebagai hamba Allah, bukan keturunan, Bukan jabatan, Bukan kekayaan, apa
Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami melimpahkan berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, dalam buku Ensiklopedia Al-Quran Kajian Kosakata yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, secara etimologi, kata takwa merupakan bentuk masdar dari kata ittaqwa yattaqi yang berarti menghindar dari segala yang membahayakan. Secara terminologi syar'i, kata takwa bermakna menjaga diri dari segala yang diperintah Allah dan melaksanakan segala yang diperintahkan. Terambil dari makna menghindar tersebut, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab berpendapat bahwa takwa memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, menghindar dari kekufuran dengan jalan beriman kepada Allah. Yang kedua, melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi semua yang diharamkan. Yang ketiga, menghindar dari segala pikiran yang akan menjauhkan kita dari Allah. Hadirin, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk merawat keberagaman dalam bingkai ketakwaan, langkah awal yang harus kita lakukan adalah saling berkenalan, Bukan saling melupakan, saling memaafkan, bukan saling mengkafirkan, saling memiliki, bukan saling mencaci, saling mencintai, bukan saling membenci. Jika semua itu kita lakukan, insya Allah Indonesia